Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AMH Channel. Kemarin ada yang minta untuk bahas mobil station wagon. Kebetulan kita juga belum pernah membahas jenis mobil ini ya teman-teman. Jadi kita akan ulas sekarang. Station wagon adalah mobil keluarga yang mengambil basis dari sedan. Desainnya mirip hatchback tapi dengan bagasi yang lebih luas dan panjang. Mobil station wagon ini sebenarnya populasinya cukup banyak di tahun 1990-an di Indonesia, karena saat itu belum dikenal dengan mobil jenis MPV seperti saat sekarang. Tapi sekarang station wagon bukan lagi jadi pilihan, karena orang Indonesia lebih suka mobil dengan penumpang yang banyak, bukan pengangkut barang yang banyak. Namun kalau kalian punya keluarga kecil dan suka touring, station wagon mungkin bisa dimasukkan ke dalam list mobil impian teman-teman. Sebelum lanjut, jangan lupa selalu dukung channel ini ya, dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan silakan like, komen, dan share juga sebagai dukungan kalian ya. Terima kasih. Oke, langsung saja ke mobil yang pertama, Chevrolet Estate tipe LS tahun 2006. Chevrolet Estate pertama kali hadir di Indonesia tahun 2006. Kehadirannya bersamaan dengan Chevrolet Optra yang menjadi basisnya. Waktu itu, pesaingnya yang masuk secara resmi tidak ada. Hanya saja karena bersaing di kelas mobil keluarga yang sudah didominasi oleh MPV, jenis wagon yang hanya muat 5 penumpang ini sepertinya kalah saing. Dan akhirnya di tahun 2009, Chevrolet Estate berhenti dijual di Indonesia. Mesin yang dipakai adalah E-Tex2 1598cc 4 silinder 16 katup DHOAC VGIS. Tenaga maksimalnya 110 horsepower, torsi maksimalnya 150 Nm, punya transmisi manual 5 speed dan matic 4 speed, dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD, power window, electric mirror dengan electric retract, single SRS airbag, tilt steering, AC dengan pengatur lengkap dan heater, console box dengan armrest, vanity mirror kiri kanan, pengaturan kursi driver lengkap, armrest belakang dengan cup holder, power outlet dan separator bagasi, rem cakram depan belakang, wiper belakang, dan sensor parkir. Menurut kami kelebihan dari mobil ini adalah mesinnya tergolong bandel, suspensi empuk dan nyaman, ruang kabinnya cukup lega, fiturnya tergolong lengkap, akomodasi kabin cukup baik, dan kabinnya tergolong kedap. Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah underpower di putaran bawah, spare part-nya cenderung mahal dan terbatas, kecuali di kota besar, seperti di Jakarta atau Surabaya. Dan untuk unitnya tergolong sangat langka. Sementara untuk konsumsi BBM-nya rute dalam kota bisa didapat sekitar 8-10 km per liter, dan luar kota sekitar 12-13 km per liter. Chevrolet Estate tipe LS tahun 2006, harga bekasnya sekarang mulai sekitar 58 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 1,6 juta rupiah. Yang kedua ada Kia Rio LS Wagon tahun 2001. Mobil ini pertama kali masuk ke Indonesia tahun 2001 bersama dengan model sedannya, tapi populasinya tidak banyak, dikarenakan model wagon tidak terlalu disukai orang Indonesia, sementara harganya waktu itu tergolong mahal. Uniknya di Indonesia mobil ini terdaftar sebagai mobil hatchback, bukan station wagon seperti di negara lain. Untuk kode mesinnya B5DE 1498cc 4 silinder 16 katup DHOAC injeksi. Tenaga maksimalnya 105 horsepower, torsi maksimalnya 147 Nm, rasio kompresi 9,2:1, punya pilihan transmisi manual 5 speed dan matic 4 speed, dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD, power window, electric mirror, single SRS airbag, head unit double din, AC dengan pengatur lengkap dan heater, dan wiper belakang. Kelebihan dari mobil ini menurut kami adalah mesinnya tergolong bandel, fitur keselamatannya lengkap, suspensinya tergolong empuk, suhu AC-nya sangat dingin, dan bagasinya cukup luas. Sementara untuk kekurangannya menurut kami, suara mesinnya kasar, bahan interior terkesan murahan, AC-nya mudah bermasalah, handlingnya limbung, legroom belakang rada sempit, dan spare part-nya tidak banyak tersedia.
Untuk konsumsi BBM-nya, rute dalam kota bisa didapat sekitar 8-9 km per liter, dan luar kota sekitar 11-12 km per liter. Kia Rio Wagon cukup langka di Indonesia, jadi harganya cukup gelap. Tapi untuk kondisi cukup rapi dan taat pajak, sudah bisa didapat di angka 40 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 800 ribu rupiah. Yang ketiga, ada Mazda Vantrend tahun 1995. Mazda Vantrend merupakan wagon lokal yang mulai diproduksi tahun 1993 sampai 98 ini masih termasuk mobil laris manis di pasaran mobil bekas Indonesia. Dulu mobil ini termasuk sebagai mobil rakyat. Mungkin kalau sekarang mirip LCGC kali ya, jadi harganya murah dan juga irit BBM. Mobil ini kalau untuk produksi tahun 1995 ke atas sudah power steering ya teman-teman. Mazda Vantrend memakai mesin berkapasitas 1298 cc, 4 silinder, 8 katup, SOHC karburator. Tenaga maksimalnya 70 horsepower, torsi maksimalnya 107 Nm, punya transmisi manual 5 speed, dan berpenggerak roda belakang. Untuk fiturnya cukup simpel, hanya ada power window dengan central lock, power steering, AC, dan head unit tip cassette. Kelebihannya menurut beberapa pemakai adalah mesinnya bandel dan bertenaga, perawatannya mudah, spare part-nya cukup terjangkau, AC-nya sangat dingin, bagasinya sangat luas, radius putarnya tergolong kecil, dan BBM-nya cukup irit. Sementara untuk kekurangannya adalah dari mesinnya yang mudah overheat, leher roda depan dan boss idle arm cukup ringkih, kopel mudah bergetar di kecepatan 80 km per jam, dan legroom di baris kedua cukup sempit. Tapi semua kekurangan tersebut sudah sangat mudah diatasi saat ini ya teman-teman. Untuk konsumsi BBM-nya, rute dalam kota bisa didapat sekitar 11-12 km per liter, dan luar kota sekitar 13-14 km per liter. Mazda Vantrend tahun 1995 ini sebenarnya sudah bisa didapat di angka 18 juta rupiah dengan status pajak aktif. Tapi kalau mau unitnya cukup apik, bisa dibeli di harga 25 juta rupiah. Untuk biaya pajaknya sekarang hanya sekitar 500 ribu rupiah saja.